Belum lagi ditambah suara kicauan burung yang sangat merdu. Hal itu membuat kesan indah dan damai. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan kedamaian itu, serta ketenangan dalam dirinya. Galang sedang duduk di halaman rumahnya, sambil membaca koran. Hani istrinya pun datang, sambil membawa kopi kesukaannya. Galang menyuruh kopi itu. Lalu ia pun memujinya, kalau kopi buatan istrinya itu memang sangat enak. Hal itu membuat Hani tersenyum mendengar pujian suaminya itu. Lalu keduanya pun mengobrol sambil membicarakan tentang rumah tangga mereka ke depannya. Galang melihat jam tangannya kalau waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Ia pun lekas berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ke kantor. Dan seperti biasa, sang istri pun melambaikan tangan, lalu dibalas dengan galang, dan berlalu menuju kendaraannya dan segera berangkat menuju kantor. Dan tinggallah Hani di rumah. Malam pun tiba. Hani sedang menonton televisi di ruang keluarga sambil menggendong anak laki-lakinya masih kecil. Dari luar terdengar suara ketukan, yang rupanya adalah Rizka, sahabat Hani semasa SMA, yang tak lain adalah adik iparnya. Hampir 1 jam mengobrol, Rizka pun berpamitan kepada Hani untuk pulang, karena besok ia harus masuk kuliah. Pagi harinya, seperti biasa Hani mengerjakan pekerjaan rumah. Dan setelah selesai, ia pun berangkat ke pasar untuk berbelanja. Dan di saat perjalanan pulang, ia melihat 3 orang pemuda, yaitu Bejo, Tarjo, dan Paijo, sedang meliriknya dengan tatapan yang menggoda. Dan semenjak kejadian itu, Hani pun merasa diikuti oleh orang misterius kemanapun ia pergi. Hal itu membuat dirinya menjadi was-was. Galang yang mengetahui hal itu segera mencari orang tersebut. Namun hasilnya nihil. Namun, ia pun meminta kepada istrinya harus berhati-hati kalau jika sendirian. Kalau bisa, kemana-mana harus ditemani oleh Galang agar merasa aman dan nyaman. Pagi itu Hani baru saja berbelanja di warung. Dan saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di hadapannya. Dari mobil itu keluar 3 orang pria memakai penutup wajah dan menarik Hani paksa ke dalam. Galang yang melihat kejadian itu langsung menabrakkan sepeda motornya ke salah satu dari mereka. Hingga terjadilah perkelahian antara Galang dan ketiga pria itu. Hingga salah satu dari mereka memukul Galang dari belakang, membuat Galang tersungkur. Lalu mereka memukuli Galang beramai-ramai. Tejo yang melihat kejadian itu hendak menolong Galang, namun justru mereka malah melarikan diri dengan membawa Hani. Dan Tejo dan Galang mengejar mereka hingga terjadilah kejar-kejaran. Galang dan Tejo menemukan mobil mereka terparkir di sebuah gudang penyimpanan barang. Mereka pun mencoba memasukinya. Dan tidak disangka-sangka, mereka berdua pun disambut serangan dari kawanan 3 penculik itu. Mereka dapat melawan dan berhasil menaklukkan kawanan penculik itu. Galang dan Tejo berlari menuju lantai 2. Di sana, Galang berpapasan dengan Bejo, Paijo, dan Tarjo. Tampak Hani terduduk dengan posisi terikat. Galang yang melihat pandangan itu menjadi sangat geram dengan ulah ketiga temannya itu, yang awalnya dikenal baik menjadi kurang ajar seperti ini. Tanpa menunggu lama, Galang langsung melayangkan pukulan terhadap Paijo. Lalu terjadilah duel antara Galang dan Paijo. Dan Tarjo melihat kejadian itu langsung membantu Paijo melawan Galang, disusul dengan Bejo. Dan Tejo sendiri pun membantu Galang. Dan pada akhirnya Galang dan Tejo berhasil menaklukkan Tarjo CS dan beserta anak buahnya. Lalu Galang pun melepas
ikatan yang membelenggu tubuh Hani. Dan mereka bertiga pun keluar dari gudang. Dan tidak lama, ada kawanan polisi dan warga datang mengamankan Bejo CS beserta anak buahnya itu. Dan demikianlah pada cerita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng. Sampai jumpa kembali dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.